Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persetujuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Bapak Ibu, teman-teman, saudara kita kasih dalam Yesus, selamat sore. Kita masuki hari Minggu biasa yang ke-14, maka mari kita awali Ekaristi Kudus kita dengan memohon rahmat. Di awal Ekaristi Kudus ini kelayakan dari Allah sendiri, supaya apapun keadaan kita pada sore hari ini, sungguh Allah yang Maha Rahim melayakan kita agar kita pantas datang menghadapnya. Kita hening sejenak. Mari kita akui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ialah dalam Putra-Mu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga kami umat-Mu bersuka cita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai.
seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang ia akan lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab
Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah kuserahkan kepadamu oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan kepada Bapanya. Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gander yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman serta adik-adik terkasih dalam selamat sore. Tema hari ini yang saya mau tawarkan adalah kata bersyukur, bersyukurlah. Maka pertanyaannya di awal refleksi kita pada sore hari ini, apa yang membuat Anda bisa bersyukur? Apa? Karena Tuhan baik hati, bersyukur. Hutang semua lunas, bersyukur. Hah? Enggak? Luar biasa ya kalian ya. Apalagi? Naik kelas, bersyukur. Enggak naik kelas? Yang jawab yang sekolah, bukan yang sekolah. Yang sekolah kalau nggak naik kelas bersyukur nggak? AU, enggak ya? Apalagi? Anak-anak dikasih duit buat beli permen, es krim, bersyukur? Bersyukur. Disuruh beli apa kemarin tuh? Beli apa kemarin tuh? Beli gorengan, bersyukur? Bersyukur. Artinya ada banyak hal yang membuat kita bisa mengatakan saya bersyukur. Tetapi juga banyak hal yang bisa membuat kita pun mengatakan sulit untuk bersyukur. Masih banyak pekerjaan rumah, PR atau utang di warung, sulit bersyukur.
Betul ya? Nah, hari ini Tuhan bersyukur. Dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Maka kata kuncinya adalah hari ini Yesus itu guru kita justru malah memilih misteri kerajaan Allah itu ditawarkan kepada orang-orang kecil atau wong cilik dalam bahasa Jawanya. Wong cilik dalam bahasa Jokowi itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang merakyat, dan orang-orang yang sederhana. Orang yang mampu juga berpikir secara positif. Artinya orang yang berpikir secara positif mampu juga bisa melihat segala sesuatu secara lebih baik dibandingkan orang yang berpikir secara negatif. Maka hari ini kalau mau dipikir-pikir lebih dalam, Anda yang punya negatif dalam cara berpikir, maka pasti tidak mungkin bisa menilai atau melihat kebaikan yang orang lain tawarkan. Karena jangankan untuk berbicara, melihat dari jauh saja, orang akan sebisa mungkin untuk menghindari. Maka orang yang punya positif dalam berpikir dan melihat, maka orang-orang tersebut yang gampang mudah untuk ditawarkan dalam kerangkanya karya dan warta Yesus. Nah sebaliknya, ternyata bahwa orang yang merasa tanda kutip bijak dan pandai, yang kalau kita tahu bahwa kerap diwakilkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, itulah orang-orang yang seringkali hadir sebagai orang-orang yang mudah meremehkan, bahkan juga merendahkan, menganggap jelek orang lain. Sehingga cara berpikir ini, cara membatin seperti ini membuat orang sulit, rendah hati untuk menerima pernyataan tentang kerajaan Allah. Nah, dalam poin pertama saya mau mengatakan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, Tuhan itu tidak melihat secara fisik Anda itu ganteng, itu jelek, Anda itu punya status di stasi dengan baik, punya kekayaan yang besar, tidak. Tuhan menilai yang namanya hati. Maka dia melihat dan memuji, bersyukur hari ini bahwa wartanya diterima oleh orang-orang kecil. Dan orang-orang kecil adalah tadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang merakyat, dan juga orang-orang yang sederhana, bahkan punya cara pandang yang positif dalam hidupnya. Itu poin pertama. Nah, poin yang kedua saya tawarkan bahwa ternyata ada dua hal yang sering kali kita temukan mengapa kita kok sebagai seorang pribadi sulit bersyukur. Yang pertama, kita sering memfokuskan diri pada apa yang kita inginkan atau kita ingini, bukan pada apa yang kita sudah miliki. Katakanlah begini, katakanlah kita telah memiliki yang namanya rumah, memiliki kendaraan motor, entah mobil, pekerjaan yang tetap, bahkan juga pasangan yang cantik. Tapi ternyata tidak cukup bagi kita. Pikiran kita itu dipenuhi berbagai macam obsesi yang lain. Contohnya, kita begitu terobsesi oleh rumah yang lebih besar dan lebih indah, mobil yang lebih mewah, motor yang lebih sporty dibandingkan yang lain, serta pekerjaan yang ternyata mendatangkan uang yang lebih banyak tetapi dengan jeripayah yang sedikit. Maka kalau sekarang ya sebenarnya ini menggerutu bagi saya. Banyak anak-anak muda sekarang itu kalau kerja itu bertahan cuma 2 minggu, bahkan 2 hari. Ngomongnya apa? Capek. Itu mengerikan bagi saya. Capek. Atau saya temukan dalam bahasa Doraemon tuh, kalau Anda masih mengenal Doraemon, dia mengatakan begini, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Terus, aku ingin terbang bebas, tinggi di angkasa. Hei, baling-baling bambu. Ya, aku sayang sekali Doraemon. Mengapa saya ingat terus? Ini pengalaman yang bagi saya menarik.
Teman-teman, dulu Romo itu kalau minggu pagi itu berdebat dengan Bapak Ibu karena apa? Harus mandi buru-buru ke gereja. Padahal kita berjuang untuk duduk di depan TV untuk menonton Doraemon. Mandi mas, mandi dek, ntar Doraemonnya belum mulai gitu. Tapi harus ke gereja. Enak sekarang dicapar, gerejanya sore. Nggak ada Doraemon lagi. Jadi harusnya tidak ada alasan bagi Anda anak-anak ini tidak ke gereja. Nyatanya pun masih bolong-bolong, betul? Doraemonnya nggak ada padahal. Nah, kalau mau mengatakan seperti itu, kita mengatakan bahwa ternyata jangan-jangan dalam refleksi kita hari ini, lagu Doraemon itu mau mengajak kita untuk sulit bersyukur. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Maka kalau dilihat kan Nobita itu kan Doraemon pengen ini, tenang, kantong ajaib, keluarin. Pengen ini kantong ajaib. Semua hal kadang-kadang kita berpikir mengapa kita sulit untuk bersyukur karena kita lebih memfokuskan apa yang kita inginkan, tapi lupa dengan apa yang sudah kita miliki. Maka dalam bahasa yang lebih dalam, seorang psikolog mengatakan begini, jika kita tidak punya apa-apa yang kita cintai, maka cintailah apa-apa yang sudah kita miliki. Jika anak-anak hari ini tidak mempunyai apa-apa yang dicintai, sekarang mulailah cintai apa yang dimiliki. Baju yang sederhana, buku yang sederhana, sepeda yang sederhana, mulailah dengan itu. Maka baru bisa mengalami syukur yang melimpah. Itu yang pertama. Alasan yang kedua yang ditemukan adalah kecenderungan dari kita itu seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa bahwa orang lain itu rasanya kok lebih beruntung, rasanya. Maka kemanapun kita pergi, pasti sebetulnya kita akan mengalami fase kok selalu ada orang yang lebih pandai dibandingkan diriku. Ada orang yang lebih tampan dibandingkan diriku. Ada orang yang lebih cantik dibandingkan diriku. Ada orang yang lebih percaya diri, ada orang yang lebih kaya dibandingkan diriku. Maka dalam bahasa populer yang sering Anda dengar adalah ternyata rumput tetangga itu lebih terlihat hijau dibandingkan perkarangan rumah sendiri. Betul nggak? Nah, maka hari ini ajakan sederhananya bagaimana dengan diri kita? Jangan-jangan kita itu terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tetapi kurang atau lupa untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan limpahkan dan berikan kepada kita. Maka refleksinya yang pertama tadi apa? Tuhan sekali lagi tidak melihat yang namanya fisik, penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Maka jangan pernah sibuk untuk membuat tameng tampilan yang sekedar baik, tapi sibuklah dan buanglah energi untuk membuang hatimu supaya hatimu tetap baik. Yang kedua, tadi, mari belajar untuk bersyukur. Kalau dua ini sulit, maka menjadi PR bersama untuk kita. Maka mari Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Bersyukur bahwa aula yang sudah mau reot-reot dibangun oleh gereja, mensyukuri, maka rawatlah dengan baik. Gereja ini belum runtuh, syukuri. Syukur, biar runtuh gitu ya, enggak. Syukuri, dijaga dengan rawat dengan baik. Tadi apa? Jangan sibuk, jangan pernah mencintai apa yang belum kita miliki, tapi cintailah apa yang telah kita miliki. Nah, untuk pasangan terakhir, kalau rumusannya begini, bagian anak muda dan orang-orang yang sudah menikah sekarang gitu. Kalau dulu Anda masih muda, belum punya pasangan, atau saya masih belum jadi imam, kita lebih mudah untuk mengatakan begini, kita akan mudah atau kita akan memilih kepada siapa kita akan mencintai. Itu sebelum menikah. Tapi setelah menikah atau menjadi imam, setelah memilih cara hidup, maka rumusannya berubah. Bukan lagi memilih untuk mencintai siapa, bukan lagi memilih untuk mencintai apa. Tetapi setelah menikah atau menjadi seorang imam, rumusnya berubah. Mencintai apa yang telah dipilih.
Beda kan? Dulu Anda akan memilih mana yang untuk Anda cintai, tapi setelah menikah tidak lagi ada rumus itu. Cintailah apa yang telah Anda pilih. Cintailah apa yang telah saya pilih sebagai jalan hidup saya sebagai seorang imam. Cintailah apa yang telah Anda pilih sebagai seorang pasangan. Kalau itu hilang, maka Anda balik ke rumus yang pertama lagi. Bukan lagi orang pribadi yang telah menjejakkan kaki sebagai yang memilih, tetapi jangan-jangan memang belum menyadari. Maka hari ini mari kita bersyukur, kita mensyukuri juga memohon rahmat Allah supaya kita mampu mempunyai hati untuk dapat bersyukur dengan baik dengan apa yang telah Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Kita mampu mensyukuri pula untuk semua hal yang telah Tuhan limpahkan kepada stasi ini, kepada keluarga kita, kepada masing-masing pribadi yang ada di sini. Dan kita mau mensyukuri itu dengan berjuang untuk mempunyai hati yang sungguh baik. Hati, hadirkan Allah yang mencintai dan tingkatkanlah iman untuk selalu dapat mengampuni. Kita sejenak, kita mohon rahmat Allah untuk semua itu. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh hadir dalam bait-Mu yang kudus untuk merayakan Ekaristi dalam minggu ini. Bersyukur pula untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Hari ini Engkau menantang kami dengan doa-Mu kepada Allah Bapa-Mu untuk senantiasa mensyukuri semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Maka izinkanlah kami juga untuk mempunyai rahmat mampu bersyukur dengan segala hal yang telah Kau limpahkan dalam hidup ini. Dan dengan bersyukur kami bisa masuk dalam karya dan warta-Mu untuk berbagikan kasih pada orang yang berada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bangkit berdiri, kita barui iman kepercayaan kita dengan mengungkapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang digandeng Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, itu sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ke situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita dalam diri Kristus putranya dengan berani berseru, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja-Mu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana, selalu mengandalkan iman dan bimbingan-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, semoga Engkau mencurahkan roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar mereka sungguh-sungguh menampakkan karya pelayanannya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, semoga Engkau memandang saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Tabahkanlah hati mereka dan berilah jalan yang terbaik untuk mengalami kelegaan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Engkau memberikan semangat persaudaraan yang sejati
bagi kami umat-Mu. Semoga kami hadir untuk saling membantu dan menguatkan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang maha baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan beban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Maka ajarilah kami untuk meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan persiapan persembahan. Saudara-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ialah semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati nama-Mu ini membersihkan kami dan dari hari ke hari mengantar kami kepada hidup surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita disalib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi,
kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami sungguh bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus tak memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persetujuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan pertemukan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Yesus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah. Ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita diundang menyambutnya. Tuhan saya saya
Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya, Engkau telah memenuhi kami dengan anugerah yang melimpah. Semoga kami menyambut karunia keselamatan ini dan tak kunjung henti memuji dan bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman. Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023. Untuk petugas lektor minggu depan, Saudari Rina dan Saudara Nathan. Untuk petugas dirigen Ibu Ika. Petugas kolekte persembahan Ibu Siska. Untuk petugas misdinar, Saudara Renal dan Saudari Pita. Untuk kebersihan gereja dari blok uruk bagian pertama. Kolekte ada 2 kali, yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk kas pembangunan. Sekian pengumuman minggu ini. Sambil menunggu kolekte kedua, Bapak Ibu, kekurangan atau kelemahannya ketika tidak pernah memakai alat musik kan ritmenya menjadi lambat. Jadi kayak Sunda itu kan lambat, tapi sebenarnya liturgi gereja Katolik itu tidak lambat, mengalir. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, bukan amin, bukan amin, ya itu. Jadi mumpung ada Vater, ada alat musik, tadi itu masih memakai ketukan yang tidak alat musik, maka ribet tarik narik gitu ya. Nah, kan ada Vater, belajarlah untuk ritmenya seperti memakai alat musik, pelan-pelan aja. Tapi jangan mempertahankan bahwa harus begitu. Dengan gembira, nah pulang udah kelamaan gitu ya. Orang dengan gembira bersama melangkah, bukan dengan gembira bersama melangkah. Nggak jadi gembira itu. Sedih gitu ya. Jadi mumpung alat musiknya ada, tapi kalau memang alatnya memang main degung ya memang lambat, tapi ketika menjawabnya untuk ke arahnya arah liturgi ya kembali lagi kayak nanti berkat, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin, gitu jawabannya, bukan amin, nah, gitu ya. Itu memang ya, segala pun Mazmur sama, Mazmur tuh ngalir. Jadi ya memang kelemahannya tadi kalau memang belum sering pakai alat musik jadinya lambat. Terlebih juga jawab pun sama jawab juga. Dang, tapi di Katolik mengalir. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi hari ini, lektor, pemazmur, misdinar, kur, organis, juga untuk semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Hari ini tuh kita lagi coba untuk merekam. Karena capar kelebihannya tidak ada sinyal, maka tidak bisa live streaming gitu ya. Itu kelebihan, kekurangannya banyak gitu ya. Nah, maka pasti kita akan coba untuk beberapa kali untuk merayakan Ekaristi dengan direkam lalu baru diupload. Tadi rencananya tuh memang kita mau live streaming. Hari ini uji coba, minggu depan atau besok minggu depan lagi baru kita coba live streaming langsung, tapi ternyata sinyalnya terganggu. Jadi surat sinyal, jadi nggak mungkin ada live streaming, maka direkam nanti baru diupload di paroki. Terima kasih untuk seluruh sesi Komsos yang hari ini bertugas membantu seluruh perayaan dan pelayanan dalam rekaman hari ini, sore hari ini. Kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita mohon berkat dari Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara
saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Sungguh